Di video ini kita akan bahas overview atau review singkat tentang app router yang bentar lagi katanya mau stable. Jadi kalau teman-teman pantengin Next.js di Twitter itu katanya bentar lagi mau stable. Yang pertama kita tentu aja udah tahu ya kalau ada layout.tsx, terus ada page.tsx sebagai indikasi routing. Dan di sini kalau misalkan teman-teman kalau mau buat route baru itu buat folder baru dengan tambahan atau aturan kalau mau ada routing dia harus ada page.tsx. Contohnya kayak gini, kita buat blok. Nah, kalau misalnya kita panggil, jangan lupa kita export default dulu ya. Kita panggil slash blok, nah maka dia akan kepanggil konten yang ada di blok. Nah, ini cara buat routing baru. Nah, selanjutnya kita akan bahas gimana routing dynamic route ya. Jadi sama aja kayak routing biasa, cuman di sini kita ada parameter tambahan yaitu ID. Dan cara manggil ID kita akan coba dulu buat halamannya. Return kayak biasa. Blok. Terus kita tambahkan ID parameter kayak gini. Jadi kayak props. ID-nya kita lempar. Kita buat params. Terus kita buat any dulu. Coba. Tinggal kita panggil, sesuaikan dengan parameternya ID. Jadi kita coba panggil blok dengan path ID 123. Oke, lupa kita export default dulu ya. Nah, ini udah kepanggil 123. Coba kita ganti 124 sesuai dengan ID-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lebih rapi lagi, tinggal kita buatkan aja interface props supaya dia nggak ada typo-typo gitu ya. Jadi kita buat misalnya params, dia adalah objek ID gitu ya. Kita panggil, nanti fungsinya ketika kita ada tipe-tipe, dia bakal ada error gitu ya. Jadi dia sesuai sama dengan yang udah kita tentuin di awal, yaitu ID. Oke, ini sekilas untuk routing dan dynamic route. Selanjutnya kita akan bahas tentang data fetching. Nah, teman-teman mungkin di video sebelumnya udah belajar tentang data fetching. Sebenarnya data fetching juga sangat simpel, jadi kita bisa langsung panggil di halaman itu atau kita pisahin kayak gini, kita pisahin fungsi, kita buat async function kayak biasa. Di sini kita pengen get time. Nah, sini saya coba copy dulu API world time API-nya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman return JSON ya tentu aja. Terus kita panggil di halaman home-nya atau halaman utamanya. Jangan lupa pakai await dan tambahkan async function juga di halaman home-nya. Terus coba kita panggil di sini misalnya time-nya sama dengan time. Jangan lupa ini objek, kita nggak bisa langsung render. Coba kita buat stringify dulu. Kita balik ke halaman utama. Nah, dia bakal manggil langsung objeknya. Nah, ini coba kita ambil datamenya aja ya. Kayak gini. Ini karena udah string, kita nggak usah pakai stringify lagi. Datetime. Nah, dia udah kepanggil. Ini kalau teman-teman refresh, dia bakal ke catch otomatis. Jadi, by default dia adalah static data langsung dibuatkan. Nah, kalau teman-teman nggak pengen ada catch, tinggal ditambahin aja. Catch-nya itu no store. Artinya ketika kita refresh, atau user refresh, dia bakal ke refresh terus. Kayak gini. Nah, kalau teman-teman sebelumnya udah pernah fetching di Next.12 gitu ya. Nah, itu kan tadi bisa dibilang kayak SSR atau static rendering. Nah, kalau misalnya kita pengen ISR atau incremental, nah kita tinggal tambahin aja next, terus revalidate sebanyak yang kita mau. Misalkan 3 detik di sini ya. Nah, maka dia akan nambah 3 detik. Kita refresh. Nah, dia jadi 12.09. Jadi datanya itu bakal ketahan atau ke cache selama 3 detik. Selain itu, kita juga bisa ngegabungin, misalkan di sini saya buat satu lagi gitu ya. Yang satu saya pengen ada catch-nya, yang satu saya pengen dia nggak ada catch. Jadi setiap di refresh dia bakal munculin data baru. Nah, di sini saya buat fungsi getTimeRevalidate. Yang ini saya buat new aja gitu ya, untuk nandain kalau ini tuh no catch atau no store. Oke, di sini saya buat Jakarta misalnya, yang no store. Coba saya format dokumennya. Nah, di sini kita tambahkan fungsi yang namanya promise.all.
Jadi kita nge-promise semuanya dua fungsi ini ya, getTimeNew dan getTimeRevalidate. Oke, kita masukin dua fungsi itu. Nah, di sini kita objeknya udah nggak satu lagi, jadi pakai array sesuai dengan urutannya. Jadi di sini ada timeNew, terus ada time misalnya revalidate. Ini bebas aja sih sebenarnya, kayak variabel biasa gitu ya. Terus di sini coba kita panggil ya. Oke, kita buat paragraf dulu. Yang pertama adalah mungkin kita panggil yang new gitu ya. Jadi time new, datetime, misalnya kita buat new date aja deh, biar ke format sedikit, biar nggak berantakan banget gitu ya. ISOstring, terus kita copy dulu, terus kita panggil yang revalidate, yang 3 detik tadi. Jadi kita bisa gabungin di dalam satu halaman itu macam-macam fetching ya. Terus time new, nah ini kalau kita refresh, yang atas tetap ke refresh setiap kita refresh, yang bawah itu ke refresh setiap 3 detik. Jadi selama 3 detik, dia bakal masih nahan gitu catch-nya. Nah, yang tadi kita udah pakai fetching yang dari API third party gitu ya, atau API dari luar. Next.js udah ngenalin namanya API route handler. Jadi sebenarnya route handler ini, atau route.ts atau .js, itu dibuat khusus supaya kita bisa misahin metode-metode HTTP kayak post, get, dan lain-lain gitu ya. Misalnya saya buat API, jadi ini nggak mulu harus API sih, bisa yang lain juga path-nya. Jadi kayak route. Nah, di sini ada bisa kita buat get, post, put. Di sini kita juga bisa tambahin parameter next request. Misalkan teman-teman pengen ngambil params atau URL gitu ya, atau body. Nah, di sini misalnya kita returnnya itu kayak next response.json. Kalau misalnya kita pengen responsnya sebagai JSON ya. Jadi kita coba tes API, nah dia bakal muncul dengan format, otomatis formatnya JSON ya. Bahkan browser pun langsung kenalin kalau itu dari API JSON. Nah, kalau misalkan yang post dan put itu juga sama. Kalau misalkan teman-teman buka di browser nggak bisa ya, jadi harus di Insomnia. Misalnya kita buat datetime yang kayak di API tadi ya. Itu simpel aja sih sebenarnya kayak gini. Kita new date, terus datetime-nya kita lempar ke JSON-nya. Kita hapus aja yang hello world. Terus kita panggil aja, kita tuker. Nah, ini kita tes ya. Kita panggil, misalnya kita tuker di halaman page tadi. Oke. Misalkan kita ganti yang misalnya yang revalidate gitu ya. Oke, 3000 tadi di API. Coba save, coba cek. Oke ya. Oh, dia harusnya sama ya, harusnya sama datetime. Jadi nggak usah kita ganti. Jadi benar-benar sama gitu. Nah, dia udah berhasil kepanggil ya, yang revalidate yang di bawah. Oke. Nah, segitu tentang data fetching dan catching. Selanjutnya kita akan bahas dengan metadata. Jadi metadata ini untuk SEO ya, jadi title, description, ada banyak sih sebenarnya. Saya nggak terlalu paham sebenarnya tentang SEO, tapi untuk dasar teman-teman dan saya sebenarnya juga wajib gitu. Nah, di sini juga kita dikasih yang namanya fungsi untuk SEO, bukan SEO, metadata yang dynamic, jadi generate metadata namanya. Ini fungsi bawaan dari next 13. Nah, kayak gini, kita panggil params. Oke, sama dengan asing. Oke, di sini paramsnya saya salah taruh, coba harusnya kayak gini. Jadi kayak asing function biasa sih sebenarnya. Tapi namanya nanti kita harus export sesuai dengan Next.js. Sini kita ini aja paramsnya. Oke. Kita return aja langsung. Dia sama kayak title dan description, metadata yang sebelumnya. Di sini kita misal buat ini judul web, deskripsinya. Ini deskripsi. Deskrip tuh pakai apa ya? Deskripsi. Oke. Kalau udah, nah ini udah keganti ya judulnya tadi. Nah, di sini fungsinya adalah ketika kita pengen dinamis ngambil data dari API gitu ya. Misalnya data ya tanggal lah, kita masukin aja tanggal ke judul website gitu ya. Jadi lebih dinamis gitu.
Sebenarnya peruntukannya harusnya nggak kayak gini di real world. Ini contoh aja. Misalnya kita panggil datetime-nya. Oke. Ini contoh aja ya sekali lagi. Nah, harusnya ada tanggal tambahan di judulnya. Ini nggak kelihatan, coba kita panggil detiknya aja supaya kita lihat gitu ya. Ini datanya baru atau enggak. Oke. Nah, dia by default dia bakal baru terus fetchingnya. Tanggalnya, detiknya maksudnya. Oke, ini sebenarnya peruntukan kalau misalkan teman-teman mau buat kayak judulnya itu dinamis gitu ya. Kayak dari API gitu misalnya kayak gini. Ini contoh aja sekali lagi. Judul apa nih misalnya. Terus kita ganti aja yang ini jadi title from API. Nah, dia bakal ngikutin sesuai dengan yang udah kita set di variabel. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita tinggal nunggu aja kalau app routernya itu udah stable. Kalau di developernya, itu katanya sebenarnya kita udah bisa pakai sih di production yang app router. Tinggal ada beberapa catatan aja sebenarnya yang minor-minor. Kalau kita pakai di production itu sebenarnya udah bisa dibilang stable. Terima kasih yang udah nonton. Saya pamit. Sorry kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Silahkan komen di bawah kalau ada yang kurang atau ada yang pengen ditanyakan. Saya Farezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.